Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yabna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watan ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na wal muslimin bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa tarikus sholati, kemudian yang meninggalkan sholat. Ini adalah hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang 10 golongan orang yang akan mendapatkan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan mereka nanti akan digiring menuju ke dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Ya. Di antara 10 golongan itu yang pertama, Syekhun Zanin, orang tua yang berzina. Kemudian imamun dhalun, ya, orang yang terdepan lalu kemudian suka menyesatkan. Lalu kemudian yang ketiga, wa mudminu khamrin, orang yang masih suka meminum khamr, ya. Wa aku liwalidayhi, yang keempat adalah orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Kemudian yang berikutnya, wal masyi bin namimah, orang yang suka berjalan ke sana kemari tujuannya untuk namimah, tujuannya untuk membicarakan kejelekan orang lain. Wa'iyadzubillah. Jadi ini merupakan dosa besar yang kadang-kadang tidak terasa, ya. Tidak terasa bahwa yang namanya namimah, membicarakan keburukan orang lain, itu gampang sekali. Orang yang suka kesana kemari membicarakan keburukan orang lain, termasuk golongan orang yang akan digiring oleh Allah menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa syahidu zur, kemudian orang yang memberikan kesaksian palsu. Wa ya'udzubillah. Ya natuang besi maraangkun dengan nenoang doang. Bahkan mereka tidak takut bersumpah dengan nama Allah. Wa iyadzubillah. Kedik-kedik ngenalillah. Kedik-kedik ngenalillah. Ya. Nah ini juga termasuk syahiduz zur. Ya. Kemudian mani'uz zakah. Ya. Orang yang memiliki kewajiban zakat, lalu kemudian mereka tidak mau mengeluarkannya. Ya. Ada kewajiban zakat padanya, tetapi mereka enggan mengeluarkan zakat. Kemudian akilur riba, orang yang suka memakan riba. Nauzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya wal zalim, orang yang suka berbuat aniaya. Ya. Orang yang suka berbuat aniaya juga termasuk orang yang akan digiring ke dalam neraka nanti di akhirat. Ya, ya dengan ikanggomele yang kena zalim. Ya. Kanggomele yang kita batur, ya, karena merasa lebih dari orang lain. Kemudian merasa diri hebat dari orang lain, sehingga dia melakukan hal yang semena-mena. Lalu kemudian tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Ini yang ke-10.
illa anna tarikas sholati, ya, kecuali orang-orang yang meninggalkan sholat itu yudha'afu lahul azab, mereka akan dilipat gandakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyadzubillah. Bagaimana bentuk kalau Allah melipat gandakan azab bagi mereka? Yuhsyaru yaumal qiyamah, nanti mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat. Waqad gullat yadahu ila unuki, dalam keadaan tangannya diikat. Nah, jadi mpleko, ya. Mpleko genjolo kiamat. Lalu kemudian wal malaikatu yabribuna wajhah. Lalu kemudian malaikat memukul wajah mereka. Ya. Nauzubillah min dzalik. Tangan nampleko, lalu kemudian wajahnya dipukul. Wa duburahu. Kemudian marak basanta tombongna endah. Linam pantok mukana, linam pantok tombongna, ya. Wajam bahu, dan juga dipukul lengannya oleh malaikat dalam keadaan tangannya diikat, ya. Wa taqulu lahul jannatu, lalu kemudian surga berkata kepada mereka, lasta minni, kalian tidak berhak masuk kepadaku, kata surga. Kamu ini tidak akan ada jalan untuk masuk kepadaku. Bukan kita ain surga nenek. Kita dengan igirang ninggalang sembayang, ya. Wala ana minka, dan aku juga karena bukan bagian darimu, ya. Engkau tidak boleh masuk kepadaku karena engkau bukan bagian dariku. Wa taqulu lahun nar, beda apa yang dikatakan oleh neraka kepada mereka, ya. Ana minka wa iyadzubillah. Neraka mengatakan, oh, kalau saya ini bagian darimu, ya, bagian darimu. Aku ini bagian darimu. Ka kete marak basanta. Wa anta minni, engkau adalah bagian dari aku, bukan neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, nauzubillah. Surga mengatakan engkau tidak berhak masuk kepadaku, engkau tidak ada jalan masuk kepadaku. Kalau neraka berkata, nah, kalau kalian bagian dariku, kata surga. Kata neraka, ya. Wa min ahli, dan neraka mengatakan bagian dari keluargaku, kata neraka. Engkau adalah bagian dari keluargaku. Dengan yak nagirang sembayang, mak basanta. Adin minni, maka kesinilah. Neraka itu mengatakan kesinilah, ya. Fawallahi, demi Allah, la u'adzibannaka azaban syadida. Na'udzubillahi min dzalik. Maka demi Allah, hari ini aku pasti akan menyiksamu dengan sisaan yang pedih, dengan azab yang pedih. Fa inda dzalika tuftahu lahu naru jahannam. Maka pada seketika itu pula dibukakan pintu neraka baginya. Nauzubillah. Begitu pintu neraka dibuka baginya, fayudkhalu fi babiha, lalu kemudian orang-orang yang meninggalkan sholat itu akan dimasukkan ke dalam pintu neraka dari berbagai macam pintu, ya. Neraka itu kan punya pintu 7, ya. Punya pintu 7. Bagaimana mereka dimasukkan? Kasahmil masru', ya. Kasahmil musarri', ya. Sebagaimana melesatnya anak panah yang keluar dari busurnya, ngetolek na becat marak basantan saud kan itu. Ngetolek na becat saud. Dengan ininggalang sembayang kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Mereka dilempar, dan dilemparnya mereka ke dalam neraka itu seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Melesatnya anak panah dari busurnya. Fayahwi ala ummi ra'sih wa yadzubillah. Maka ketika mereka masuk
ke dalam neraka ketika mereka dilempar demenna samping di bawah pertama kali sampai di bawah uluna. Jadi ketuk, naudzubillah min dzalik. Itu kerasnya azab dan siksa yang ditimpakan kepada orang yang berani meninggalkan sholat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dari peringatan lohita agar ya tarani remyang sembayang. Lalu kemudian piha ila Fir'aun. Di dalam neraka itu mereka bertemu dengan orang-orang jahat seperti Fir'aun, manusia sombong yang berani mengaku diri menjadi Tuhan. Wa'iyadzubillah. Wa Haman, wa Qarun. Nono gen barang nang kumpulang gen dalam neraka. Ya. Fid darkil asfali minan nar, dan Allah menempatkan mereka berada pada neraka yang paling bawah. Itulah akibat daripada orang yang suka meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahillu zakah, tidak dihalalkan bagi orang-orang litariki sholah, yang meninggalkan sholat untuk menerima zakat. Jadi mun pe bejekat lagu dengan yang biang pe jekat nono dengan yang ana sembayang, ya ana sah jekat biang pe ya. Maka jangan berikan orang yang tidak sholat itu zakat. Kalau kita dilarang memberikan orang yang tidak sholat itu zakat, apalagi kita boleh memberikannya sedekah. Ini beratnya namanya meninggalkan sholat. Pebeduyah pepamai, ya nantanjangin. Muntatuang dengan nono, ya nagirang gawe sembayang. Malik itu kena pepamai, ambon lepak pe, engkak nantanjangin. Marak bahasa kasar, ya nakanggo ngembeng. No beratna ya dengan ninggalang sholat Bapak Ibu. Wa ya'udzubillah. Wala tusakinu. Ya pegirang kumpul. Jangan suka bergaul, ya. Tusakinu artinya tinggal, tapi tusakinu di sini bisa juga kita maknakan bergaul. Katuang dengan girang anak sembahyang, hindari. Masya Allah. Ayyazubillah. Wala tujalisu, ya Allah. Nabi mbala ita, ya pada girang tokol bareng, muntetuang dengan nono, ya na girang gawe sembahyang. Ya tokol bareng. Apa aja alasan pe pokoknya petong enangnya. Muntatuang dengan nono, ya nagirang gaya sembayang enang. Ibe janeng ta. Kumbena ampok desida Nabi ngajarita, ya girang bergaul, ya girang tokol bareng, fa innal la'nata tanzilu alaihi minas sama. Karena dengan igirang ya nanggawe sembayang, ya nawah betlah nerima laknat lelek genla langit. Laknat Allah itu tetap diturunkan kepada mereka. Nah, agar ya tak kena apa? Ya tak kena imbas. Jadi jangan kita kena kecipratan daripada laknat itu. Maka ketika kita tahu orang itu tidak melakukan sholat, ya jangan bergaul. Jangan bergaul. WA naik umpama bedoya nomor pegenia, nomor na gene peo. Mada semeton. Apa keng kenampe mata tahdid neng kayak tuah doang milianu ke barang ita bape din yang ngenaba kanja masidang epe girang mileng gawe 5 waktu talako maaf gitu kan aja dia gitu. Ini kita menjaga diri bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian supaya kita jangan kena dengan laknat, dan niatkan sikap taimarak nono tanya sehatinnya. Jadi ampo ya kumilih hadid barang epi, ya kumilih anu barang epi juluk nenggane ini karena hak Allah Ta'ala ya rak genepi masih doang ya pemilih gawe ya. Ba angkan mun pemilih tak bergaul tak bagus malik ba angkan gawe kapa ke hak Allah Ta'ala. Ingkenana 5 waktu. Ba mun ya pemilih ngerisale pe, mun nak pemilih gawe ya hak Allah Ta'ala genepi ya talako maaf. Nah, jadi sampaikan saja seperti itu.
Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan demikian. Jangan berikan orang yang tidak sholat itu zakat kita. Jangan berikan dia sodakoh kita. Jangan bergaul dengan mereka dan juga jangan suka duduk bersamanya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rajulan min ummati. Aku pernah melihat, kata Nabi, seorang laki-laki dari umatku. Ja'ahul mautu. Datang padanya malaikat maut yang akan mengambil rohnya. Wa kana barran biwalidayhi. Dan saya tahu, kata Nabi, bahwa laki-laki itu adalah orang yang sangat berbakti kepada dua orang tuanya. Santer baktina, santer hormatna loh dengan to'ana. Maka paradda anhu birwalidayhi sakaratil maut. Angkuna ibakti loh dengan to'ana, angkuna i tetap hormat takzim loh dengan to'ana, ya narani nimbal, apalagi ngelawan. Kata Nabi, menyebabkan paradda anhu sakaratul maut. Sakitnya sakaratul maut itu menjadi tertolak. Beratnya sakaratul maut menjadi tertolak. Oh, ne ya hikmahna muntabakti loh dengan to'ata. Lamun tamele sakaratul maut tadeang inama semeton jari. Lamun tamele ngembang ketenangan jangkanta ngadepin sakaratul maut, ya na elen idap ruh tasugul mudah-mudahan, maka jagalah sifat hormat dan bakti kepada orang tua serta guru. Ya sakitin angan dengan to'ata. Apakah nyakitin li engkat ataupun nyakitin li tindakan. Termasuk juga jangan suka membuat hati guru menjadi tersinggung, hati guru menjadi kecewa. Al-walidain dalam Al-Quran itu kata ulama, ibu bapak jasmani, ibu bapak rohani. Aing kenana ibu bapak jasmani, ina amak meranakang ita. Aing kenana ibu bapak rohani, guru-guru tawah ngajar ita. Jadi kalau kita mau sakaratul maut kita diringankan, kemudian kita diberi ketenangan menghadapi sakaratul maut, ayo kita jaga kebaktian kita kepada orang tua kita. Jaga kebaktian kita kepada guru-guru kita. Jaga diri kita dari berbicara, bertindak yang menyinggung perasaan orang tua, yang menyinggung perasaan guru. Masya Allah, tabarakallah. Di akhir zaman ini mohon maaf Bapak Ibu, berat kita ucap ya muntangana, yang po agak sekatan dengan berkah akhir zaman, karena dengan jari penuntut ilmu jarang lalu tahun jaga akhlakna loh guru. Muntam bicara pinter luar biasa, pinter biak nengka. Tapi nilai keberkahan Bapak Ibu, nilai keberkahan sepertinya kok mahal sekali di akhir zaman. Dan ini bahaya. Kalau yang cerdas hanya otak, tapi kecerdasannya tidak membawa berkah, bahaya. Bahaya Bapak Ibu. Nah cerdas, nah pinter, baru nah berkah. Itu yang kita harapkan. Bagaimana mereka cerdas dan pinter bawa berkah? Apabila dia bisa selalu hormat kepada gurunya. Apabila dia bisa menjaga adab dan akhlaknya kepada gurunya. Al-Maghfurullah Maulana Syekh dulu sering mengatakan, menyampaikan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama Hanafiyah yang mengatakan adarrukum 'alal murid idza taghayyara qalba syaikhihi. Yang paling berbahaya bagi dengan jari murid lamun nagirang nyinggung perasaan guruna, apalagi nyata-nyata. Nah ya telah berat lalu berkah nun engkan ini Bapak Ibu. Anak jarinta pada luar biasa pinter nanengkah. Anak jarinta pada luar biasa jenius nanengkah. Tetapi keberkahan ini yang menjadi persoalan. Karena sedikit sekali mereka yang mengerti
dan memahami bagaimana menjaga akhlak kepada guru. Nasihati anak jari entai nama semeton jari muna belajar. Jaga adab peloh guru pe anakku agar pemok keberkahan. Gitu kan? Ya girang nyinggung perasaan guru pe agar tamu berkah. Ajar anak-anak kita Bapak Ibu. Karena ketika mereka mendapatkan ilmu yang barokah, maka kemanfaatannya juga tentu akan kita dapatkan selaku orang tua. Muna berkah ilmu anak jarinta, kita pada jari dengan tua besi mau kita nilai keberkahan. Ini menjaga keberkahan penting Bapak Ibu. Nah, apalagi kalau kita berbicara tentang bagaimana persiapan kita menghadapi sakaratul maut, ya. Kalau kita membayangkan bagaimana beratnya, ya, kan sakaratul maut keluarga anta kan saksi yang tak berat rasanya kadang-kadang. Nah, itu mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran. Ada cara Bapak Ibu agar kita ringan menghadapi sakaratul maut. Apa? Kata Nabi, berbakti kepada orang tua serta guru. Berbakti kepada orang tua dan guru. Dan mudah-mudahan tak pada tahu-tahu berbakti loh dengan to'ata, tak pada tahu-tahu bakti loh guru-guru entah. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wa ra'aitu rajulan min ummati. Aku juga melihat, kata baginda Nabi SAW, seorang laki-laki dari umatku, qad sallatu alaihi azabal qabr, bahwa dia itu sudah, ya, sullitu alaihi azabul qabr, sudah mau ditimpa oleh azab kubur. Jadi dia berada dalam kubur dan azab itu sudah berada di hadapannya. Na'udzubillah min dzalik. Faja'ahul wudu. Lalu kemudian datang dekun pahala wudu'na. Bagus. Nah, kan kalau kita berwudu Bapak Ibu, nah bagus-bagus lihat wudu. Ya tagirang becat-becat. Sehingga baca basuhan wudu tayana sempurna. Jadi wudu kita Bapak Ibu itu akan bisa menyelamatkan kita di dalam kubur dari azab. Azab ini berandangan berita. Lagu wudu tajangkan tagan sembayang fardu 5 waktu. Wudu tagan takadu salat sunat. Wudu tagan takadu baca Quran. Setiap kita berwudu, cara kita berwudu itu bagus. Ya nono gen nyapaat kita gen dalam kubur. Ya itu no marak bahasa nengkano. Mutang ya gen juluntang andangin azab no itu. Pahalan tayudu no. Pahalan tayudu. Nah karena itu nah bagus-bagus lihat wudu Bapak Ibu. Nah bagus-bagus. Nah bagus-bagus lihat tambisuk mukanta. Nah bagus-bagus lihat tambisuk 5. Imbe ke batasan naiwah basa marak pengajian ta tahun dulu. Ketika yang menyampaikan kepada pelungguh tentang ketentuan-ketentuan fikih dalam wudu, dalam sholat. Jadi tetap ingat ya nono kita bareng-bareng ngamalangnya. Karena ternyata wudu ini luar biasa. Jadi syafaatnya ke dalam kubur. Syafaatnya ke dalam kubur. Di samping itu juga diajarkan kita oleh para ulama berdasarkan ajaran Nabi, ya iya tagirang ngaraos munjangkan ta'u wudu. Ah, ya tagirang ngaraos. Angkan munta barang batur wudu lagu batur nunu genani na itang raos, ya pe barang wudu araan. Nah jauh tolanta pisah. Kenapa? Ketika kita berwudu kita dilarang berbicara Bapak Ibu, karena ditakutkan kalau kita berwudu sambil bicara, laun kelontok naja ara ya baso anna ya na sempurna. Karena kalau kita berbicara melakukan sesuatu kan terbagi ya konsentrasi entah. Biar kadang-kadang bisuan mukan tay anak kena, biar kadang-kadang bisuan liman tay anak kena, muntang raos sambil wudu. Angkan ya tagirang raos jang kanta wudu. Jangan suka berbicara ketika kita berwudu. Itu kan ada 7 perkara ya yang dijelaskan oleh ulama, terutama guru kita Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yang harus kita hindari ketika kita berwudu. Pertama ya pegirang ngetik 5 menjangkan tawudu ya kena mata kai. Nah,
Kemudian hindari penggunaan air secara berlebihan. Jadi mun taudu ngadu keran, ya na beli lalu lepem buka keran no. Nah, semai-mai na beci ngato sehingga mun na beli lalu bareh kadang-kadang aluian ya sia-sia barang kadunta. Nah, maka atur beli bukaan keran pe na beci ya na beli lalu. Nah, iketelu jangan kita membasuh basuhan dalam wudu itu lebih dari 3 kali basuhan. Darab telu kali, ya telu kali wah. Ya pendarab anggal 5 6 7 baluk kali. Itu jelas akan menyanyiakan air secara berlebihan. Mun wah tam biso muka telu kali dia wah. Biso pertama wajib. Nah, kemudian kedua barang ketelu hukumna sunat. Nah, sunat. Wah ngatu. Memang arak doang ya kadang-kadang rasa gendal matinta keraguan. Karena ulang ya bisu ante masih ya puna sempurna ya pepati ya. Perasaan marak nono gendal matinta jangkan tayudu contoh jangkan tandarap itu adalah perasaan yang dibisikkan oleh alwahan namanya. Alwahan itu dari bangsa setan. Setan gena tinta ya nono membisikkan hal-hal yang meragukan. Jangkanta indarat udu sehingga telu kali wah tandarap besi ya podong sempurna dapna alawan. Mana telu kali pendarap ja wah. Lanjutkan kepada membasuh tangan dan juga rukun-rukun yang lain. Ya tak ketungkulan bisu muka doang. Jangka bue ai ahbab. Nah, jadi ya nak kanggo marak nuno Bapak Ibu. Jadi jangan membasuh melebihi dari 3 kali basuhan. Nah, wudu Bapak Ibu perlu kita lakukan dengan cara yang baik. Karena ternyata wudu yang baik itu bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Faja'ahul wudu fa'anqadhahu. Maka datanglah wudu untuk menyelamatkan orang yang berada di dalam kubur itu dari ancaman siksa yang sudah ada di depannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati. Kemudian aku juga melihat seorang laki-laki atau seseorang ya min ummati dari umatku. Kadih tausyat rob zabaniyah. Di mana aku melihat Zabaniyah sedang mengancamnya, ingin menyiksanya. Ya, Zabaniyah. Zabaniyah ini kan kita tahu adalah algojo di dalam neraka, malaikat yang menyiksa di dalam neraka. Komandannya namanya malaikat Malik. Nah, komandannya namanya malaikat Malik. Malaikat Malik itu kepala neraka bahasa dunia. Ida jadi pimpinan neraka malaikat Malik. Bawahanda arak malaikat lain jadi komandan lain dan itu namanya Zabaniyah. Arak tukang pantok, arak tukang macam-macam. Nah, Nabi melihat ada umat beliau yang diancam oleh Zabaniyah mau disiksa. Faja'athul malaikatu bidzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Masya Allah no. Jangkanna imau ancaman lelegan malaikat Zabaniyah datang malaikat nganti pahala zikirna jangkan hidup gen dunia. Itu sebabnya Bapak Ibu kita perlu mentradisikan namanya zikir syafaah. Namanya zikir syafaah. Karena zikir syafaah itu memiliki hikmah akan melindungi kita dari ancaman Zabaniyah. Mau milu kelem rebu, milu kelem rebu, tene ara endah angkatna syafaah kelem kemis, munara kesempatan tingka abot-abot milu. Nih, tangingat nene. Imbe kia pegawaian bagus nyelamatan kita tatuang pokoknya nanggawe pegawaian bagus sedikit. Kita sudah melakukan sholat fardu, kita melakukan sholat sunat. Tapi jangan kita cukup hanya beribadah dengan sholat.
Arak batu nina epe sapah kalam rebo milu. Arak nina epe sapah kalam kemis milu. Arak batur mesilate zikir kematian milu. Nengka semeton jarinta, alhamdulillah calon-calon jamaah haji kita juga kadang-kadang mengharapkan bantuan doa kita dengan zikir. Munti hadir milu. Hikmahnya bukan hanya kepada yang mengundang. Lagu hikmahna besi lohita. Apa hikmahna no? Era genjelo kiamat. Beli lalu dosa antar wana. Sehingga Zabaniyah wah datang idam. Nene yang petangku nuduga Zabaniyah. Mula aja genda nyantu ita oleh malaikat Zabaniyah. Gen ngamatang loh neraka naudzubillah. Tapi datang malaikat membawa zikir kita. Karena girang ita milu zikir kelem rebo, girang epe milu zikir kelem kemis, girang epe zikir kematian, menara keluarga kadang jari ninggal pesila ita zikir sapa datang epe. Tidak ada yang sia-sia bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Lako maaf, alur kadaka nangana bid'ah zikir, alur keingina bid'ah ya na zikir no. Lagu ita aja tetapkan ini. Karena ternyata berzikir dengan judul apapun. Karah kali berzikir dengan judul apapun. Judulnya zikir kematian, zikir syafa'ah, syafa'atul ikhwan. Karena apa? Karena lepemarannya. Zikir jamaah haji. Itu tidak ada yang sia-sia. Simpenang daita pahalana le Allah subhanahu wa ta'ala. Simpenang daita le Allah ta'ala pahalana. Cuma munna situasina kepepet ita nene, ya naudzubillahi min dzalik, ketika kita mau di teror sama malaikat Zabaniyah, maka malaikat akan membawa pahala zikir itu. Begitu malaikat Zabaniyah melihat pahala zikir kita, Bapak Ibu, wa yusabbihu bihi fid dunya, lalu kemudian kita juga bertasbih, ya. Seperti yang diajarkan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh, guru besar kita. Kita kan setiap berzikir kan juga diajarkan bertasbih. Imeng kenana tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Ini kenana tasbih. Ini namanya tasbih, Bapak Ibu. Bahkan Al-Maqpullah Maulana Syekh Mbak Dini tajangkan tiang ngaji gen mahat munalwe le tambah caya tasbih nene bau ya jari penangkis awak lelek gen seher. Munalwe le tambah caya. Itu sebabnya Al-Maqpullah Maulana Syekh dulu ngajari tajari murid-muridda munna bau baca ya satus ahjeluah kalam. Nih baca ni bro no. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Munna bau satus ahjeluah kalam. Di samping kita menyimpan untuk persiapan kita di akhirat nanti, ketika kita berada di mahsyar, hikmah ta membaca ya tasbih ibru, apalagi nabule ta satu sekali, ahkalam, maka insya Allah bau ya jari penjaga awak. Ya tabecat lalu ketemu. Mara bahasa nengka ya tabecat lalu sesapan. Karena ita girang yang girang ita membaca tasbih ibru. Ya katakan kalau di majelis-majelis zikir mungkin kita hanya membacanya ya 5 kali, 7 kali, atau mungkin terbanyak 11 kali, ya silahkan. Nah lagu di samping tak baca ya jangkan tak menghadiri majelis zikir, lagu jari amal-amalan taita. Pehususangnya amal-amalan taita hususangnya ya jeluah kelem tabu baca ya 100 kali. Membaca ya 100 kali. Apa lepere no? Lapuk tapal. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, agar ya tagirang abot syafa'ah, ya tabot zikir, bapak ibu tak ingat nenek. Ingat nenek nama sama tuan jari. Karena ingkenana jelo kiamat ya ndara dengan tahu saling tulung. Ya ndara dengan tahu saling bantu, ya.
ittaqu yawman la yajzi walidun aw waladih, manik Allah Ta'ala dan dalam sebahagian ayat Al-Quran, wala mauludun an walidihi syai'a, dengan toa yakna tahu nulung anakna, anak yakna tahu nulung dengan toa, apalagi ke batur yang menyelamatkan kita nama semeton jari adalah amal pegaweanta, simpenan kebagusan, simpenan kebagusan. Karena itu mumpung tak pada sehat, di samping kita melakukan sholat, nah bagus lek pewudu, dan jangan pernah malas untuk berzikir. Ya, pemalas-malas berzikir. Munara kesempatan ta, munara kesehatan ta, ya berdua kesibukan apa-apa, hadir di majelis zikir itu. Hadir di majelis zikir. Karena pahala kita berzikir, pahala kita bertasbih, Allah akan datangkan nanti, akan dibawa oleh malaikat menjadi syafaat bagi kita ketika Zabaniyah ingin menteror kita dengan azab. Na'udzubillah min dzalik. Wa ra'aitu rajulan min ummati. Kemudian aku juga melihat seorang laki-laki dari kalangan umatku. Qadih tausyathu malaikatul azab. Lalu kemudian dia diancam oleh malaikat yang menyiksa. Faja'athu salatuhu, lalu kemudian datanglah pahala solatnya. Datang dukun pahala sembayang gawe ta, sembayang pardu, sembayang sunat, jangkan dagen nerorita lek malaikat yang memang sudah ditugaskan untuk mengazab. Tapi ketika malaikat meneror kita untuk diazab, Allah datangkan pahala solat kita. Maka ini pentingnya di dalam kita melakukan sholat inama semeton jari harus bagus-bagus letang gawe sembahyang. Dan kita usahakan Bapak Ibu sholat yang kita lakukan itu secara berjamaah. Munabu letang gawe ia sembahyang niki secara berjamaah aja, insya Allah dia yang akan menjadi pembela kita nanti, baik jangkan tagen dalam kubur, lebih-lebih ketika kita nanti sudah berada di alam akhirat yang kena nama mahsyar. Mudah-mudahan ini nama semeton jari tak sembayang na bagus lek penggawi iya. Deminta jarak sembayang, pertahankan tradisi yang diajarkan para ulama. Karena itu juga memang ajaran dari baginda Nabi untuk melakukan wirid, untuk melakukan zikir. Walaupun ada orang mengatakan bid'ah wirid selesai sholat, alur dengan itu ya na wirid. Kita aja terusang bekah gitu. Karena kita tahu dalilnya, kita tahu hadisnya, bahwa setiap kita selesai sholat, kita dianjurkan untuk melakukan zikir, untuk membaca tasbih dan bacaan-bacaan doa yang lain. Begitu pula wudu, begitu pula amaliyah-amaliyah yang lain. Usahakan kita juga bisa terus menjaga sikap bakti kita kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, sehingga mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.